Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Oleh karena itu siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, supaya kita semua diberkati, ready untuk diberkati sama Tuhan. Baik, sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu ya, minta Roh Kudus mengurapi kita semua. Bapa di surga, kami berdoa biar setiap kami diberkati dengan pengurapan yang penuh dari Tuhan sendiri. Turunlah mengurapi semua kami, supaya waktu kami dengar firman, kami semua diubahkan. Telinga kami mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kami. Dan biar setiap kami juga menangkap isi hati Tuhan dan dimampukan melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu yang untuk menyampaikan firman, biar kami semua bisa terima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah berjalan cukup jauh di tahun 2024 ini. Saya percaya Tuhan yang sudah memulai perjalanan kita akan terus memimpin kita untuk menyelesaikannya. Yang setuju katakan amin. Nah, kita rindu apa yang ada di depan ini akan kita perbaiki atau akan jadi lebih baik. Berapa banyak yang di sini rindu supaya apa yang kita jalani di semester kedua 2024 ini akan jadi lebih baik? Angkat tangannya. Puji Tuhan ya. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu ada hal yang harus kita rubah kalau memang kita ingin dapat hasil yang berbeda. Nah, salah satu dari pengamatan saya yang saya rasa semua hamba Tuhan harus memperhatikan, anak-anak Tuhan harus memperhatikannya. Ya, yaitu cara memandang masalah atau memandang kehidupan. Sehingga kita semua nanti ngambil keputusannya itu tepat, persis ya. Karena banyak kali hidup kita ini sebenarnya bergantung pada keputusan kita tiap hari. Tapi keputusan yang kita ambil sering tidak tepat. Kenapa? Karena dasar pengambilan keputusan kita kebanyakan itu hanya hari ini. Masalah hari ini, tantangan hari ini, keadaan hari ini saja. Bukan salah sepenuhnya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, harusnya jangan saja. Ada pertimbangan lain yang perlu kita pikirkan, yaitu memandang yang lebih jauh. Kalau Anda senang judul khotbah, maka hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk bicara tentang memandang jauh. Ya, memandang jauh. Ini merupakan habit kerajaan Allah. Salah satu habit kebiasaan kerajaan Allah adalah mengajarkan kita semua untuk memandang jauh. Saudara dikasih Tuhan, memandang jauh. Tuhan kita Tuhan yang besar. Kalau dia punya rencana, rencananya pasti besar. Yang setuju katakan amin. Nah, namanya rencana besar tidak pernah sebentar. Rencana besar untuk dilaksanakan butuh waktu, butuh energi, khususnya butuh masa di mana nanti kita perjuangkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu kita sebut dengan perjalanan rohani. Saudara dikasih Tuhan, untuk hal besar, hal indah, hal luar biasa itu, buat Tuhan yang kekal itu sebentar. Jadi kayak bukan hal yang panjang, tapi buat kita yang tidak kekal, rencana Tuhan itu panjang. Panjang. Jadi waktu Anda dan saya hanya ngambil keputusan berdasarkan keadaan situasi hari ini saja, maka kita memiliki banyak sekali kelemahan dalam pengambilan keputusan itu. Sementara hal-hal yang harus kita lihat itu sebenarnya harusnya jauh. Seandainya saja kita memandangnya cukup jauh, mungkin penderitaan hari ini kita akan tahan sedikit lagi. Mungkin tekanan yang hari ini kita sedang tanggung, kita tahan sedikit lagi. Mungkin, ya, mungkin kalau kita tahu aja bahwa kita memandangnya cukup jauh begitu ya. Mungkin hubungan kita dengan sesama kita akan bereskan secepat mungkin. Secepat mungkin. Karena kita tahu nanti jangan sampai mengganggu yang ada di masa depan gitu. Saudara kasih Tuhan, mungkin kalau kita paham bahwa kita perlu tuaian 2 bulan lagi. Kita perlu tuaian 1 tahun lagi. Hari ini waktu disuruh sama Roh Kudus nabur, mungkin kita gak akan tahan-tahan. Seandainya saja kita bisa memandang cukup jauh, keputusan kita hari ini bisa tepat. Tidak salah.
Tapi kalau kita nggak ngelihat jauh, yang kita lihat cuma hari ini, ya sudah, akhirnya cuma problem hari ini. Hari ini aku lagi ditekan, ya sudah, maka aku marah. Hari ini aku lagi ditekan, ya sudah, aku ngambek dan sebagainya. Semuanya berdasarkan hari ini. Hari ini aku lagi butuh duit, ya sudah, nggak usah ke gereja, kerja aja. Dan sebagainya, dan sebagainya. Betapa banyaknya orang Kristen mengambil keputusan hanya karena hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kalau sudah tidak ada opsi yang lain, saya setuju karena memang ada ayatnya ya. Ada ayatnya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betul saudara. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita masih punya kesempatan, kita masih bisa mempertimbangkan, kenapa kita gak mempertimbangkan dengan lebih bijaksana? Karena untuk rencana yang indah yang ada di depan, Tuhan mau Anda dan saya memperjuangkannya. Dan kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, semua yang indah, semua yang baik, semua yang sedap didengar, itu sebenarnya disediakan buat Anda dan saya. Amin saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu ya. Saudara, yuk kita nyanyikan lagu ini, lagu lama nih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin. Biar lagu ini jadi doa kita. Tuhan, jadikan aku indah Tuhan. Seperti rencananya Tuhan yang indah dan mulia itu. Seperti Tuhan yang indah. Biar kita anak-anaknya jadi indah juga. Saudara dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan memandang Anda dan saya, kerajaan Allah tidak melihat Anda hanya hari ini saja. Waktu Tuhan melihat kita, yang dilihat Tuhan itu potensi kita. Bahwa Tuhan bisa mengerti bahwa Anda hari ini harusnya bisa jadi sesuatu yang indah di hari depan. Dia paling tahu siapa kita. Ini bahasa kerajaan Allah saudara. Sehingga kita bisa melihatnya jauh, memandangnya jauh. Saya belajar bahasa ini justru bukan di gereja. Karena saya pendidikan S1-nya arsitek. Saudara, saya belajar bahasa ini ketika saya kuliah arsitek. Ya, bagaimana waktu kita memandang sebuah properti, yang kita lihat bukan cuma properti itu, tanah itu, bangunan itu. Tapi yang kita lihat sekitarnya. Kita lihat dia itu dekat sama sekolahan atau enggak. Kita lihat dia tuh dekat dengan keramaian atau tidak. Dekat sama pasar atau tidak. Dia dekat sama jalan tol atau tidak. Jadi waktu kita lihat rumah atau tanah, yang kita lihat bukan hanya tanah dan rumahnya. Yang kita lihat itu potensi di sekitarnya. Dari situ tahu, ini rumah jelek, tapi kalau diolah bagus, harganya bisa berlipat-lipat. Potensinya.
Ada nggak kemungkinannya bahwa nilainya tidak setinggi seperti yang kita pikirkan? Ada saja kemungkinannya. Tapi kalau kita olah baik, keputusan kita baik berdasarkan potensinya, harusnya bisa. Ini juga saya mengerti waktu saya belajar jadi dosen, jadi pendidik. Dalam bahasa pendidikan, kita memandang anak didik itu lihat dari potensinya juga. Mungkin hari ini dia datangnya terlambat, hari ini dia bajunya tidak rapi, mungkin hari ini dia di sekolah tidak fokus hari ini. Tapi kita bisa lihat potensinya. Ya, waktu kita uji, kita tes, lalu kemudian kita interview, dari situ kita bisa tahu bahwa sebenarnya dia bisa rapi, sebenarnya dia bisa fokus, sebenarnya dia bisa melakukan hal-hal yang hari ini dia tidak bisa. Yang penting kita arahkan, yang penting kita didik. Mungkin enggak yang kita rencanakan indah, rencanakan baik buat dia tidak tercapai? Mungkin saja. Tapi bagian kita adalah melakukan, mempersiapkan, membentuk. Sehingga nanti semoga apa yang kita lihat potensi itu benar-benar digenapi. Saudara dikasih Tuhan, tahukah Anda bahasa Tuhan waktu memandang Anda dan saya juga sama. Tuhan memandang kita dari potensinya. Kok Tuhan tahu? Bukankah Tuhan yang menciptakan Anda? Dia tahu Anda siapa. Dia tahu bakatmu apa. Dia tahu engkau bisa jadi apa di pelayanan. Engkau bisa jadi apa di kerjaan. Engkau bisa jadi suami yang seperti apa, istri yang seperti apa. Di 7 gunung engkau bisa berprestasi. Tuhan tahu potensimu. Bahkan bukan cuma potensi seseorang, Tuhan juga tahu potensi sebuah kumpulan. Sebuah komsel, potensinya bagaimana. Gereja, cabang, potensinya seperti apa. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia punya rencana yang indah untuk tempat itu, untuk orang itu, untuk keluarga itu. Bisa enggak itu gagal dicapai? Bisa-bisa saja. Kalau terjadi perlawanan, kalau terjadi ketidaktaatan. Tetapi selama ada kerjasama dengan Tuhan, apalagi Allah yang Maha Kuasa tidak bisa dihalangi oleh apapun. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab berkata, perkara besar akan kita lakukan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, jadi indah karena Tuhan punya rencana indah. Amin saudara. Ada beberapa bukti-bukti di dalam Alkitab, saudara yang dikasih Tuhan, yang mau menyampaikan kepada kita bahwa dari awal Tuhan itu memandang manusia dengan potensi yang terbaik. Karena ngapain Tuhan ciptakan manusia lalu kemudian direncanakan untuk hal-hal biasa? Tidak mungkin. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang besar, sekali lagi, punya rencana yang besar untuk Anda dan saya. Waktu Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bayangkan saudara, seorang manusia, sepasang manusia, tiba-tiba Tuhan bilang, beranak cucu bertambah banyak dan penuhi bumi. Ini bumi, bukan kecamatan. Alkitab berkata bumi, bukan kelurahan saudara, bukan RT RW, bumi besar. Tapi Tuhan bilang berkuasa atas bumi. Bayangkan saudara dikasih Tuhan, hanya sepasang manusia, Tuhan beri tahu kepada Adam dan Hawa, potensimu adalah berkuasa atas bumi. Hari itu Adam dan Hawa tidak mungkin berkuasa atas bumi. Tapi Tuhan bisa lihat, nanti Adam dan Hawa bisa berkuasa atas bumi. Katakan amin. Hari ini keluargamu belum baik-baik saja. Tapi Tuhan bilang, keluargamu akan diberkati. Hari ini karirmu biasa-biasa saja. Tapi Tuhan bilang, bersamaku engkau akan lihat perkara besar yang terjadi. Engkau akan lihat semuanya membawa engkau progres. Engkau akan jadi kepala bukan ekor.
Saudara dikasih Tuhan, yang Tuhan lihat adalah potensinya. Adalah potensinya. Tuhan mau Anda dan saya berkuasa atas apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Saudara dikasih Tuhan, Keluaran 3 ayat 10. Bukti kedua, ya. Saya cuma mau nunjukin aja beberapa ayat, mau nunjukin bahwa ini bahasanya Tuhan. Memang begitu waktu dia ketemu sama orang-orang yang dia kasihi atau orang-orang pilihannya. Ya. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Firman ini diucapkan Tuhan kepada Musa waktu perjumpaan pertama kali. Ya, waktu Musa berjumpa dengan Tuhan pertama kali. Waktu Musa berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk semak belukar yang menyala. Ada api di sana, tapi api itu tidak menghanguskan semak belukar itu. Saudara dikasih Tuhan, ingat ya cerita itu. Hari itu firman Tuhan berkata kepada Musa, pergilah, aku utus engkau kepada Firaun untuk apa saudara? Membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Musa gak tahu dia punya kemampuan untuk membuat sebuah bangsa yang terjajah merdeka keluar dari Mesir. Siapa Mesir? Mesir adalah kerajaan adidaya di zaman itu. Kerajaan yang paling berkuasa, yang memiliki teknologi paling maju, pendidikan dan budaya paling tinggi hari itu. Sedang menjajah sebuah bangsa budak. 400 tahun sudah dikasih Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada satu manusia ketemu sama Tuhan dan Tuhan bilang, pergilah, bawa umatku Israel keluar dari Mesir. Artinya Tuhan memandang Musa punya kemampuan itu. Betul sih, dalam melaksanakan rencana Tuhan kita butuh kerjasama dengan Tuhan, jangan sendirian. Tetapi waktu Anda dan saya paham dan mengerti bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita, harusnya kita punya mentalitas yang sama dengan yang ngajak kita jalan. Tuhan yang memandang kita dengan luar biasa, Anda dan saya harus setuju juga bahwa Anda juga luar biasa. Halo? Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan bisa lihat kita luar biasa, kenapa banyak rencana Tuhan tidak tergenapi? Karena mungkin kita tidak sanggup memahami untuk setuju sama Tuhan bahwa kita sama luar biasanya dengan apa yang Tuhan pandang luar biasa. Sehingga waktu Anda baca kisah selanjutnya di Keluaran 3 itu, terjadi perdebatan antara Tuhan sama Musa. Sampai akhirnya Tuhan marah ya. Tuhan marah dan akhirnya harusnya Musa sendirian tuh. Tapi kemudian akhirnya Tuhan libatkan Harun di sana untuk bicara kepada Firaun. Saudara dikasih Tuhan, belajarlah melihat jauh. Seperti Tuhan melihat jauh. Belajarlah melihat rencana Tuhan. Belajarlah melihat seperti Tuhan melihat rencana Tuhan untukmu. Anda dan saya juga belajar melihat rencana Tuhan itu. Supaya keputusan-keputusan kita tidak sembarangan. Dan kalaupun ada masalah, ada tantangan, kita gak nyerah. Kenapa? Karena kita tahu ada rencana Tuhan di sana. Walaupun hari ini rasanya susah, tetapi karena Tuhan bilang akan sampai di sana, kita pasti akan sampai di sana. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Bukan berdasarkan potensi, bukan berdasarkan apa yang engkau ngerti, tapi apa yang Tuhan ngerti tentang dirimu. Saudara, saya kasih bukti lagi yang lain, saudara dikasih Tuhan. Keluaran 19 ayat 6. Kalau ini sebenarnya adalah rencana Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dulu rencana ini hanya untuk Israel. Tapi karena Israel gagal bahkan menolak Yesus juru selamat Mesias, maka rencana ini sekarang menjadi milik umat Tuhan semuanya, baik Israel maupun gereja. Ya, rencana ini tadinya nih hanya untuk Israel, tapi sekarang untuk semua. Sekarang di hadapan Tuhan, umat Tuhan ada dua, ya, Israel dan gereja. Nah, saudara dikasih Tuhan, Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.
Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dari awal Tuhan merencanakan untuk umat Tuhan itu menjadi kerajaan imam. Bangsa yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan. Bangsa yang tidak sama dengan bangsa lain. Rencana Tuhan seperti itu. Jadi harusnya gereja itu tidak sama dengan dunia. Ya, Israel juga harusnya tidak sama dengan dunia. Lalu kemudian menjadi kerajaan imam. Sebuah kerajaan yang isinya imam-imam. Itu dari awal, saudara dikasih Tuhan. Nah, karena Israel nolak Yesus, lalu kemudian sekarang keselamatan itu untuk semua orang yang percaya. Dan akhirnya sekarang ada 2 kumpulan kawanan domba di hadapan Tuhan, yaitu Israel dan gereja. Pesan ini juga direncanakan untuk semua umat Tuhan. Tahu dari mana? Wahyu 5 ayat 10. Di perjanjian baru, ayat yang di Keluaran 19 ayat 6 ini diulang lagi. Tapi kali ini untuk semua orang yang percaya kepadanya. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kerajaan imam yang tadinya hanya Israel, sekarang bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Keluaran 19 ini akan. Di Wahyu 5, engkau telah. Jadi di kitab Wahyu dinubuatkan bahwa ayat yang harusnya di Keluaran 19 itu sudah terjadi di Wahyu 5. Ya. Jadi ketika Wahyu 5 nanti digenapi berarti Keluaran 19 sudah terjadi. Sudah terjadi. Kerajaan imam, bangsa yang kudus. Petrus juga mengucapkannya dalam tulisannya. Engkau adalah imamat yang rajani. Ya. Saudara dikasih Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, Tuhan lihat potensi. Tuhan punya rencana, itu adalah potensi Anda dan saya. Dan kita tinggal jalan seperti yang Tuhan rencanakan. Sayangnya, kita sering memandang diri kita sama dengan dunia. Sama dengan dunia. Oh, kalau orang di luar boleh nipu, maka kita jadi boleh nipu. Kenapa sih harus sama? Oh, di sana orang itu menyakiti saya, jadi saya boleh balas. Karena dia sudah duluan menyakiti, maka saya menyakiti. Saudara dikasih Tuhan, waktu itu kita lakukan, maka kita turun derajat. Tuhan pengen kita jadi bangsa yang kudus, bangsa yang berbeda. Artinya harusnya tidak boleh sama. Ternyata respon orang Kristen adalah sama dengan dunia. Sayang ya, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak lihat hari ini, saat ini. Harusnya pandangnya jauh. Supaya keputusan-keputusan kita itu tidak salah. Pandangnya jauh. Masih banyak lagi ayat-ayat saudara kasih Tuhan. Kalau saya mau, saya bisa tunjukin. Masih ingat gak? Waktu Tuhan Yesus ketemu sama murid-murid yang pertama kali. Tuhan Yesus ketemu sama mereka dan kemudian bilang begini, mari ikut aku, kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Mereka lagi nangkap ikan. Hari ini potensi mereka hanya nangkap ikan. Tapi nanti kata Tuhan, kalau kamu ikut aku jadikan penjala manusia. Bahasa kerajaan Allah adalah melihat potensi di masa depan. Jadi marilah kita juga belajar untuk hidup dengan cara pandang itu. Supaya kita semua tidak salah dalam ambil keputusan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Supaya setiap kita jadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kerajaannya. Jadi salah kalau Anda dan saya memandang diri kita orang biasa. No, saudara kasih Tuhan. Sejak Roh Kudus, roh yang luar biasa. Roh yang sama itu tinggal dalam diri kita. Roh yang sama yang menciptakan dunia ini. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara kasih Tuhan. Roh yang sama tinggal dalam diri Anda dan saya. Sejak hari itu kita bukan manusia biasa lagi. Kita adalah manusia-manusia luar biasa.
Katakan amin. Sudah kasih Tuhan. Jadi harusnya kita lakukan perkara besar. Keputusan kita jangan terlalu situasional. Hanya lihat hari ini, emosi hari ini, sakit hati hari ini, kekurangan, mepet-mepet hari ini. Saudara kasih Tuhan, saya tidak bilang untuk kita belajar denial. Seolah-olah keadaan hari ini itu bohong atau tidak perlu diperhatikan. Bukan ya saudara. Tetapi kalau ngambil keputusan, jangan hanya lihat hari ini. Itu masalahnya. Lihat hari ini dan lihat masa depan. Lihat yang jauh. Supaya keputusannya bijaksana. Karena mungkin hari ini ada penderitaan. Tapi coba kita tahan sedikit lagi. Supaya kita bisa lihat mujizat terjadi. Kadang-kadang masalah kita cuma kurang sabar nunggu. Kadang-kadang masalah kita cuma kurang rendah hati mengampuni. Kadang-kadang masalah kita cuma soal gengsi. Saudara kasih Tuhan, hal-hal yang remeh-temeh bisa menggagalkan hal-hal yang luar biasa. Sayang saudara dikasih Tuhan. Sayang. Tuhan mau kita dapat hal yang besar. Mari saudara kita semua kejar rencana Tuhan ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada satu hal hari ini saya mau ingatkan tentang rencana Tuhan yang besar di depan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan berkata kepada gereja, kepada kita tubuh Kristus. Tuhan memandang bahwa kita semua punya kemampuan untuk melakukannya. Dan dia berfirman di Matius 28, 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Karena udah keseringan disebut soal amanat agung. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak memperhatikan. Tapi hari ini saya mau ajak kita lihat amanat agung dari sisi yang lain. Bahwa amanat agung adalah kepercayaan Tuhan. Rencana Tuhan yang indah. Yang harusnya Anda dan saya punya potensi untuk melaksanakannya. Tuhan percaya gereja, tubuh Kristus, Anda dan saya punya kemampuan untuk jadi saksi dan jadikan semua bangsa yang ada di sekitar kita murid Kristus. Lewat teladan hidup kita, lewat kesaksian, lewat pelayanan, lewat semua yang kita bisa kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, genapi ini. Jadikan amanat agung ini fokus, purpose, tujuan kita di masa depan. Keputusan kita di kantor, keputusan kita di rumah tangga, keputusan kita waktu sekolah, pilih jodoh, melangkah, beli rumah, pokoknya apa saja. Lihat, ini akan ganggu amanat agung atau tidak. Kenapa? Harusnya amanat agung selalu jadi bagian pertimbangan kita. Supaya kita tidak asal ngambil keputusan. Saya berdoa semester kedua 2024 ini keputusan kita akan makin presisi. Tuhan ingatkan hari ini, lihat jauh ya. Jangan hanya hari ini, jangan hanya yang dekat. Belajar lihat jauh, lihat jauh. Saya percaya Tuhan akan tuntun kita semua untuk diberkati lebih lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ora baya sikarada bataka baya sandarada bataka baya sikarada barada barada. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu.
taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari bahasa roh sama-sama. Irabaya shikadania mata kanana marana maya sandara baya sa kirania mata sando inamaya rania bo yarania baya shikadania maya rana baya se shana maya rania baya sakarania maya rana marana marana. Haleluya, 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 haleluya. Shana barada baya baya so. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bapa, aku berdoa buat kami bisa memandang seperti Tuhan memandang. Potensi yang Tuhan lihat ada dalam hidup kami, sehingga keputusan kami tidak sempit, keputusan kami tidak mentah, tetapi yang kami ambil, yang kami putuskan semester kedua 2024 ini boleh presisi dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk respon baik dalam segala sesuatu. Waktu Tuhan janji menyertai kami, Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya akan mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan lancar, tetapi Engkau janjikan kesetiaan-Mu akan menyertai kami semua, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, topang semuanya, kuat melangkah bersama dengan Tuhan, pandang jauh, sehingga kami bisa melangkah terus dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Bapa, urapi ya Tuhan, berkati. Kalau hari ini ada yang gak kuat untuk melangkah jalan terus, Tuhan kuatkan mereka dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada yang luka karena disakiti oleh keadaan, oleh sesama, Tuhan Yesus berikan kasih karunia supaya tidak ada akar yang pahit, tetapi mereka mampu mengampuni di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, aku berdoa kalau hari ini ada yang terganggu kesehatannya sehingga mereka tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan biar semua penghalang yang ada dalam hidup kami, yang menghalangi kami menggenapi rencana Tuhan yang indah itu, singkirkan dalam nama Yesus. Semester kedua ini akan jadi bulan-bulan yang produktif. Setiap kami akan menghasilkan sesuatu yang akan memuliakan Bapa di surga. Hidup kami akan jadi kesaksian sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita lakukan dengan benar. Dan untuk itu kita mau minta Roh Kudus untuk selidiki hati kita. Kalau ada dosa yang belum dibereskan, minta ampun. Kalau Roh Kudus kasih tahu. Kalau Roh Kudus ingatkan juga ada ganjelan dengan sesama, ampuni sesamamu. Biar hari ini kita semua boleh layak ambil bagian dalam perjamuan kudus dan diberkati. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya ada berkat Tuhan yang khusus pada waktu kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami semua akan dibuat makin erat sama Tuhan dan juga makin erat dengan sesama. Oleh karena itu kami gak mau kehilangan berkat ini. Tuhan, waktu kami melakukan bagian kami dalam perjamuan kudus, ingatkan kalau ada ganjalan dengan sesama, ingatkan kalau ada dosa yang belum beres. Biar Roh Kudus bicara pada kami.
Mari masing-masing selidiki, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Yuk buka hati sama-sama, dealing sama Roh Kudus. Oria bataka nanamata standara bataka bayasangkarania mataka bayashe. Syarada baranaka bayasendara bataka bayasakarada bayashe. Ampuni kami untuk kesalahan kami ya Tuhan. Kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Pulihkan semuanya Tuhan. Layakkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari siapkan rotinya. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang ambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, buka cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Yesus, oh terima kasih Tuhan. Oh dia mayasa, namanya rania kamayasa, namanya rania mayasa. Haleluya, terima kasih Aba. Oh, namanya Shana namanya so. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, sorak-sorai, haleluya, haleluya. Ora baya sada baya bataka baya sada baya bataka baya sada baya bataka baya raba. Mari angkat tangan kita sama-sama. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Buat kami makin dekat dengan Tuhan dan makin dekat dengan sesama. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang putus pengharapan, segarkan, kuatkan kembali. Biar hari ini ada mujizat, ada kebangkitan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Ada mujizat terjadi, terobosan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Semua yang sedang kami hadapi, pergumulan, tantangan, semuanya
Kami semua akan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan roh Allah yang hidup. Roh Kudus akan mengurapi, memampukan, menasehati, menuntun, memberkati, menghibur, menguatkan. Di dalam nama Yesus. Mengajar jalan-jalan yang harus ditempuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami semua ya Roh Kudus. Untuk jadi bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan terima doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kita sama-sama. Kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan jadi penuntunmu. Firman Tuhan akan jadi peganganmu. Engkau akan melihat doa-doamu dijawab. Favor perkenanan Tuhan ada atasmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus. Juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.